Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hejuardi. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Gama Makam Samarinda. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai data science dan metaverse. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu data science dan apa sih pengertian data science itu. Jadi data science itu adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari yang namanya suatu data. Jadi data tersebut dikhususkan seperti data kuantitatif ataupun itu data numerik yang bersifat terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Data science juga merupakan ilmu yang sedang naik daun saat ini, di mana data science ini dibangun berdasarkan disiplin ilmu matematika, statistik, dan komputer. Dari kombinasi ilmu tersebut membuat data science ini powerful untuk mengolah big data. Data science juga dapat membantu proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan data, manipulasi data, hingga analisis data dengan melakukan pemodelan pada kumpulan data untuk menghasilkan informasi yang bersifat insight yang berguna dan bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang ataupun di masa yang depan. Data science juga mengolah big data ataupun itu data besar, di mana big data ini berisi data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Jadi tidak hanya numerik saja, tetapi juga data berupa suara, gambar, teks, dan sebagainya. Jadi adapun alat yang digunakan dalam data science itu yaitu yang pertama itu ada yang namanya big data ataupun itu data besar. Di mana dengan menggunakan data besar, data science membantu perusahaan untuk memprediksi produk apa yang akan dijual, membantu perusahaan telekomunikasi untuk memproduksi kapan dan mengapa pelanggaran mengganti operator, dan membantu perusahaan asuransi mobil untuk memahami seberapa baik pelanggan mengemudi, memprediksi pembayaran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada disebut dengan machine learning, di mana machine learning ini bersifat interdisipliner dan menggunakan teknik bidang ilmu komputer, statistik, dan artificial intelligence. Jadi komponen utama dari machine learning ini adalah algoritma yang dapat belajar secara otomatis dari pengalaman untuk memperbaiki kinerjanya, di mana algoritma ini dapat diterapkan di berbagai bidang. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan data mining. Data mining adalah penerapan algoritma khusus untuk menginteraksi pola pada sebuah kumpulan data. Data mining ini berhubungan erat dengan yang disebut tadi sebagai machine learning, yang dimana data mining ini adalah sebuah proses yang menggunakan algoritma machine learning untuk mengekstrak pola-pola informatif yang disimpan dalam kumpulan suatu data. Yang keempat itu ada yang disebut dengan deep learning. Jadi deep learning ini adalah sebuah proses penerapan teknologi yang bersifat deep neural network, yang dimana deep neural network ini adalah arsitektur jaringan saraf dengan beberapa lapisan yang tersembunyi untuk memecahkan yang namanya suatu masalah. Alat yang kelima itu ada yang disebut dengan artificial intelligence atau yang biasa disebut sebagai AI, di mana AI ini adalah suatu bidang ilmu komputer yang menerapkan pada penciptaan mesin yang cerdas, di mana bekerja dan berinteraksi sama halnya seperti manusia. Komponen inti dari AI ini atau artificial intelligence ini adalah pemrograman komputer untuk sifat-sifat tertentu seperti pengetahuan, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, pembelajaran, perencanaan, dan lain sebagainya.
Adapun tujuan dari data science itu. Jadi tujuan utama dari adanya data science ini adalah untuk menganalisis data dari himpunan kecil hingga data yang memiliki skala yang besar. Di mana data science ini dapat membuat pola data untuk memprediksi strategis atau langkah selanjutnya yang harus diambil. Data science ini adalah ilmu yang penting, di mana ya dia disebut penting ini karena bisnis kecil maupun besar bergantung pada suatu data. Jadi big data juga ataupun data besar juga memiliki peran penting untuk mengolah yang namanya suatu bisnis. Sebab demi mencapai pertumbuhan profit suatu perusahaan yang dituju, di sisi lain juga data science juga bertujuan untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai yang namanya suatu tujuan. Jika suatu perusahaan tidak mampu mengolah data, bisnisnya tidak akan memiliki pedoman strategis, operasi yang aktif dan efisien untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Maka dari inilah saat ini perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya yang namanya penggunaan data science. Adapun contoh penerapan dari data science itu, jadi data science itu juga sebenarnya sudah dimanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk membantu melakukan pengolahan data yang dimiliki mereka. Perusahaan-perusahaan menyadari bahwa dari kumpulan data yang diolah dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berguna bagi kemajuan suatu perusahaan. Data science mulai terdengar pada tahun 2018. Sejak itu data science menjadi populer dan mulai banyak diterapkan di berbagai bidang karena memiliki manfaat yang diberikan. Misalnya saja itu dalam industri makanan seperti restoran cepat saji. Dengan menerapkan yang namanya data science, suatu restoran ini dapat mengolah data penjualannya seperti melihat persepsi konsumen dalam membeli menu makanan berdasarkan gender dan umur untuk menentukan komposisi paket ataupun itu menu, sehingga penjualan item tertentu yang sebelumnya kurang menjadi meningkat. Jadi selain dalam industri bisnis, data science juga bisa diterapkan dalam beberapa bidang seperti kesehatan, pemerintah, dan lain sebagainya. Contoh penerapan data science di bidang kesehatan yang paling relevan itu dengan kondisi sekarang ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari persebaran COVID-19 di Indonesia ini. Dengan mengetahui perkembangannya melalui data yang dikelola dengan baik, pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang dapat menahan persebaran dari virus COVID-19 ini. Di mana pemerintah dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya wilayah yang sudah parah persebaran virusnya menurut data yang mereka kumpulkan. Jadi dengan sudah mengetahui persebaran virusnya, pemerintah akan lebih memperhatikan dan akan lebih memberi informasi mengenai menjaga kesehatan di daerah tersebut yang memiliki persebaran COVID-19-nya yang sangat parah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih metaverse itu. Jadi istilah metaverse ini ramai dibicarakan setelah Mark, CEO dari Facebook ini, menyampaikan akan mulai mengembangkan konsep yang diberi nama sebagai metaverse. Jadi ambisinya untuk fokus pada metaverse ini terbukti dengan langkah awal menggunakan nama perusahaan induk Facebook menjadi Meta. Istilah metaverse sendiri sebenarnya bukan hal baru dalam dunia teknologi dan sains. Metaverse telah diperkenalkan dalam novel fiksi yang berjudul Snow Crash
karya dari Neil Stephenson pada tahun 1992. Novel ini menampilkan dunia virtual 3D di mana manusia berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan avatar mereka. Jadi metaverse ini berasal dari kata meta yang berarti luar dan universe yang berarti di dunia nyata atau melampaui yang namanya kenyataan. Secara sederhana metaverse ini adalah dunia virtual yang mempresentasikan kenyataan di mana manusia dapat menikmati pengalaman berinteraksi, bekerja, bermain dan lain sebagainya layaknya dunia nyata dan menggunakan avatar mereka. Adapun komponen yang penting untuk mewujudkannya terciptanya metaverse atau dunia virtual ini. Terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama internet. Di mana internet yang cepat dan stabil tentu menjadi syarat utama terwujudnya penggunaan metaverse. Dan saat ini pun juga mulai dikembangkan internet 5G yang memungkinkan akan bisa segera digunakan banyak orang beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua ada yang disebut dengan virtual reality atau VR. Virtual reality adalah perangkat atau teknologi yang memungkinkan kita masuk ke dalam dunia metaverse. Beberapa perusahaan pengembang VR ini seperti Oculus oleh Facebook dan Tesla Studio yang mengembangkan Tesla Suite dan sebagainya. Yang ketiga itu ada disebut dengan augmented reality atau AR. Augmented reality adalah teknologi untuk memasukkan dunia virtual ke dalam dunia nyata. Contoh yang sudah digunakan saat ini adalah seperti fitur Instagram dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada disebut dengan artificial intelligence. Komponen lain yang tidak kalah penting juga adalah artificial intelligence atau AI. AI digunakan untuk mendukung metaverse dengan kecerdasan buatan yang setara dengan manusia dalam mengoperasikan dunia virtual yang sempurna. Yang kelima ada disebut sebagai sosial dan ekonomi. Metaverse juga membutuhkan komponen sosial dan ekonomi untuk bisa berjalan sesuai kenyataan. Media sosial seperti Facebook, Line, Discord dan sebagainya tidak terlepas dari pengoperasian metaverse untuk memungkinkan individu berinteraksi, komunikasi dan membangun kehidupan sosial. Selain itu juga diperlukan cryptocurrency atau mata uang digital serta teknologi yang mendukung proses pembayaran seperti PayPal, transaksi jual beli, e-market dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari metaverse ini adalah disebut sebagai kehadiran, di mana dengan adanya metaverse ini batasan ruang bahkan pun itu waktu pun dapat dilampaui. Kita tidak perlu lagi menggunakan banyak waktu dalam melakukan perjalanan untuk bertemu dan melakukan pekerjaan. Seorang juga bahkan mungkin bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus di beberapa tempat yang berbeda. Selain itu, kehadiran metaverse juga akan membuka lebih banyak bisnis dan peluang kerja yang baru khususnya dalam bidang digital dan teknologi.